Dengar, tadi Muslim nanya, mana ada perintahnya sujud menyembah kepada Yesus, betul? Saya kasih tahu kamu Muslim, kalau kamu tidak sujud kepada Mesias, yang ada tangan kanan Allah di bumi ini, yang berkuasa atas perintah Allah kita. Allah lah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan semesta alam. Allah lah yang menjadikan Yesus sebagai penguasa di surga sekaligus di bumi. Kalau kamu gak sujud menyembah kepada Yesus, saya kasih tahu kamu ada konsekuensinya. Apa yang Yesus katakan? Bawalah kemari, barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari, bun-bun mereka di depan mataku. Betul? Ayat 26 Bu ini. Dan barang siapa Ya. menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tebikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Paham ya? Jadi tujuan Allah menciptakan Adam, tujuan Allah untuk menciptakan Anda dan saya itu bukan seperti kata Quran teman-teman. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Bukan. Tujuan Allah menciptakan Adam adalah untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Duduk di sebelah kanannya. Paham? Dan Adam, manusia itu kehilangan posisi ini. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan Allah berulang kali ingin mengembalikan kembali posisi Adam ini dengan tipologi bangsa Israel dan Raja Daud. Nanti loh suatu saat di langit yang baru dan bumi yang baru, kamu akan memerintah bersama dengan aku. Aku akan memberikan kamu lagi kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi, dengan gada besi. Dan engkau akan meremukkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Kuasa yang sama akan kuberikan kepadamu, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Paham ya? Tujuan Allah menciptakan Anda dan saya duduk memerintah bersama-sama alam semesta ini bersama-sama. Di mana Allah itu memerintah di dalam kerajaan yang tidak kelihatan, yang disebut kerajaan surga. Adam itu memerintah di dalam kerajaan yang kelihatan, yang Alkitab mengatakan kerajaan Malekut Enos. Kerajaan di bumi ini Allah menyebutnya sebagai kerajaan Adam. Itu patung yang dilihat Nebukadnezar di Daniel pasal yang kedua. Ya, itu namanya raja-raja di bumi. Nah, ini tujuannya itu dikembalikan lagi ke posisi kita untuk memerintah bersama-sama dengan Allah kita. Coba kita buka Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, apa katanya? Ayat berapa Bu? Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu 5 ayat 1 sampai 10 ya. 9 sampai 10. 9 sampai 10 aja dibaca. Oke. Saya baca ya. Dan mereka ya, saya baca Bu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkaulah yang menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, perhatikan ini. Ayat Alkitab itu sambung menyambung. Dia punya benang merah dari kitab Kejadian. Tujuan Allah menciptakan kita sejak semula itu apa? Anda harus perlu pahami. Kemudian bagaimana manusia jatuh dari tujuan penciptaan Allah sejak semula ini. Dan penebusan Yesus itu mengembalikan kembali semua alam semesta ini kepada tujuannya, diharmoniskan kembali, dikembalikan lagi kepada tujuan awal ketika Allah menciptakan manusia, yaitu supaya kita menjadi suatu kerajaan, kita menjadi imam-imam, dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Sampai sini paham teman-teman? Ini Kejadian sampai Wahyu nih kalau saya ngomong ini, betul? Karena itu betul, membaca Alkitab itu Anda harus tahu konteks besarnya. Seperti orang lihat top down itu loh. Anda lihat dari kacamata atas. Baru Anda ngerti, oh di Kejadian, di kitab Taurat Musa, Tuhan ngomong ini. Kemudian ini, nanti Anda akan nyambung sampai kitab Wahyu. Sebab bagaimana Anda akan tahu kitab Wahyu kalau Anda nggak pernah baca kitab Taurat Musa?
Paham ya? Karena kitab Wahyu itu mengembalikan antitesis daripada kitab Taurat Musa. Nah, ada mantan pendeta yang sekarang Muslim, karena menikah dengan orang Muslim, dia mengatakan begini, saya tidak pernah membaca perjanjian lama Bu Sofi, karena yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang katanya. Lalu saya seperti Paulus katanya, apa yang dulu aku ketahui itu aku anggap sampah. Namanya Edi Badai. Ya, dia sekarang pakai nama Arus Hayat. Dia punya komal TikTok. Saya kasih tahu Anda teman-teman, pantas dia murtad. Kenapa? Karena nggak pernah baca kitab perjanjian lama. Ya, saya kasih tahu Anda teman-teman. Yang Paulus katakan dulu apa yang aku ketahui aku anggap sampah, itu bukan kitab Taurat yang dibuang. Bahkan Paulus dalam seluruh perjanjian baru dan surat-suratnya itu meneguhkan, bahkan menginterpretasikan, menafsirkan kitab Taurat Musa. Karena dia ahli Taurat, dia tuh orang Farisi. Ya, murid daripada Gamaliel. Dia ahli Taurat. Kalau Anda baca kitab Ibrani, itu semua adalah interpretasi Paulus tentang Taurat. Kitab Roma itu interpretasi Paulus tentang hukum-hukum Taurat. Yang dibuang oleh Paulus adalah apa? Cara berpikir. Ini loh, selaput yang menutupi matanya, yang dia berpikir menafsirkan kitab Taurat Musa dengan cara pandangnya sendiri. Itu yang dibuang, teman-teman. Paham ya? Dan dia sekarang memakai kacamata baru, yaitu kacamata Kristus dalam menafsirkan perjanjian lama. Itu maksudnya Rasul Paulus. Bukan kitab Tauratnya dibuang. Bagaimana mungkin Anda bisa tahu kitab Wahyu kalau Anda tidak tahu kitab Taurat? Sedangkan kitab Wahyu itu semua kebalikan daripada kitab Taurat Musa. Saya kasih Anda contoh teman-teman. Satu-satunya kata pohon kehidupan ada di dalam Alkitab perjanjian baru kita itu hanya ada di kitab Wahyu. Anda cari Matius sampai Wahyu di perjanjian baru. Pohon kehidupan itu cuma ada di kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 14. Bagaimana mungkin kalau Anda tidak ngerti apa itu artinya pohon kehidupan di dalam kitab Taurat Musa, Kejadian pasal 2. Anda bisa tahu Kejadian 22 pasal 14 itu pohon kehidupan itu bicara tentang apa? Coba Wahyu 22 ayat 14 ngomong apa di situ? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Ya, bagaimana Anda tahu kita akan memperoleh akses kembali makan dari buah pohon kehidupan itu. Akses inilah yang telah dihilangkan oleh Adam. Kalau Anda tidak pernah baca kitab Taurat, apa maksudnya pohon kehidupan? Anda nggak akan ngerti, betul nggak teman-teman? Jadi kitab Wahyu itu antitesis, dia berlawanan dengan kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa itu degradasi, depravati. Jadinya artinya bagaimana dari kondisi sempurna alam semesta diciptakan sampai pada kejatuhan terus-menerus menurun. Bagaimana kutuk dan dosa dan penghakiman itu masuk ke dalam dunia serta kematian itu menjalar kepada kita semua. Nah, kitab Wahyu itu antitesisnya, kita diberikan kembali hidup yang kekal. Diberikan akses kembali makan buah dari pohon kehidupan. Kalau Anda tidak pernah mengerti kitab Taurat Musa, bagaimana Anda bisa menafsirkan kitab Wahyu? Itu loh pertanyaan saya. Bingung saya itu. Paham ya? Lalu sekarang apakah Mesias disembah? Kita lihat Yeremia 30 ayat 9. Saya jawab pertanyaan Bapak tadi. Yeremia 30 ayat 9. Lalu kita akan buka Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 14. Yeremia berapa, Bu? 30. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Kata mengabdi di situ artinya beribadah. Ya, dan mereka akan beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Dan bukan hanya beribadah, kita bukan hanya menghambakan diri. Kata abdi, mengabdi di sini, avad, itu juga berarti adalah yang menjadi bahasa Arabmu Abdul. Tahu ya, Abdul, kita akan mengabdulkan diri bukan hanya kepada Tuhan. Kata Tuhan di dalam kitab nubuatan Nabi Yeremia ini, tetapi juga kepada Daud. Ada dua, kita harus menghambakan diri. Ada dua Tuhan. Pertama Tuhan di bumi. Mesias tadi loh, Daud itu disebut Raja Mesias yang memerintah di bumi ini. Bukan hanya kepada Raja di bumi, kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagaimana, tapi juga kepada Tuhan Raja Surga. Ada dua raja yang harus kita mengabdi, harus kita beribadah teman-teman. Paham ini?
Nah, ketika Nabi Yeremia menulis Yeremia pasal 30 ayat 9, itu Daud telah lama mati, kira-kira terpaut jarak 500 tahun dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini mau masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Ya, ini nabi pada waktu pembuangan Israel ke Babel tahun 580-an something. Ya, terpaut jarak 500 tahun dengan Daud. Daud 500 tahun mati, baru Nabi Yeremia ada. Ya. Nah, ketika dikatakan di sini kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka, ya, nubuatan ini digenapi di mana? Dengan anaknya Daud, yaitu Raja Mesias. Coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 34, 35, 36. Kita lihat. Siapa Daud, keturunan Daud yang dibangkitkan Allah supaya kita beribadah, sujud, menyembah, dan mengabdi kepada Daud ini. Jadi ada dua ya teman-teman ya, bukan satu, dua. Tuhan yang di bumi dan Tuhan yang ada di sorga. 34 Pak, mulai 34 dulu kita lihat nubuatan. 34, 34, 35, 36 kita lihat nubuatan Mazmur 110 ini. Oke. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tadi Yeremia berkata begini, kamu akan mengabdi kepada dua. Pertama, Tuhan Allahmu. Kedua, kamu harus menghambakan diri kepada Daud, raja di bumi ini. Karena Daud, kenapa? Suaraku hilang. Udah oke lagi. Udah masuk lagi, Bu. Silakan, Bu. Tadi Nabi Yeremia berkata apa? Kamu harus mengabdi kepada dua Tuhan. Satu Allah yang ada di sorga, Raja sorga kita. Kedua, kepada Daud, Raja seperti Daud yang akan kubangkitkan. Betul? Halo. Ternyata Rasul Petrus berkata ini, bukan Daud ternyata yang dibangkitin dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita harus sujud kepadanya, betul? Halo. Daud mengutip nubuatan Mazmur 110 ayat yang pertama. Sebab apa? Daud sendiri berkata dalam pimpinan roh, Tuhan telah berfirman kepada siapa? Tuanku Mesias, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Kristen harus tahu dengan pasti Allah Bapa telah menjadikan Yesus anak Daud menjadi Raja Mesias kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi Tuhan dan menjadi Mesias Kristus, Raja yang diurapi. Paham? Paham gak ini? Paham, Bu, paham. Yang terakhir kita buka Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Apakah Mesias harus sembah? Dan Lukas 19 perumpamaan tentang Mina, terutama ayat yang ke-27. Kita lihat Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kita harus mengabdi pada dua, teman-teman. Allah dan Mesiasnya. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain yang dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datang ia kepada yang lanjut usianya itu dan dibawanya ke hadapannya. Lalu kuberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dengar, Daniel pasal 7 sampai 14 ini bicara mengenai Yesus yang dimuliakan sebagai Raja Mesias. Dia naik, dia duduk di sebelah kanan Allah, dia memerintah bersama dengan Allah kita. Dan perhatikan ini, kepada sang anak manusia itu, kepada sang Mesias, ini nubuatan tentang Mesias, diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai apa? Raja.
Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Beribadah kepada siapa? Mesias kita. Karena Allah kita nggak kelihatan, dia roh. Ya, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Dan kerajaan Mesias ialah kerajaan yang tidak akan binasa. Dan kerajaannya akan ada di bumi yang baru. Kita lihat Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Siapa yang diberikan kekuasaan sebagai raja yang kekal dan kerajaannya tidak akan musnah. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi siapa nubuatan tadi tentang kerajaan yang tidak akan musnah? Yesus sebagai Mesias kita, betul? Sekarang apa konsekuensinya kalau kita tidak sujud menyembah dan mengabdi kepada Mesias? Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27, lalu kita nanti akan ke Wahyu 12 ayat 10, 11, dan 12, nyanyian kemenangan anak domba. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bumbumlah mereka di depan mataku. Dengar, tadi musim tanya, mana ada perintahnya sujud menyembah kepada Yesus, betul? Saya kasih tahu kamu Muslim, kalau kamu tidak sujud kepada Mesias, yang ada tangan kanan Allah di bumi ini, yang berkuasa atas perintah Allah kita. Allah lah yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan semesta alam. Allah lah yang menjadikan Yesus sebagai penguasa di surga sekaligus di bumi. Kalau kamu gak sujud menyembah kepada Yesus, saya kasih tahu kamu ada konsekuensinya. Apa yang Yesus katakan? Bawalah kemari, barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa mereka kemari, bun-bun mereka di depan mataku. Betul? Wahyu 12 ayat 10, 11, dan 12. Lalu kita ke Wahyu 19, terakhir. Habis itu saya kembaliin ke Bevan. Wahyu 12 ayat 10, 11, dan 12. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Coba kita lihat ini, Wahyu 12, 10, 11, dan 12. Saya bacakan ya. Perikopnya nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan peringatan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah." Betul. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Lihat ini, sekarang telah tiba pemerintahan dan kuasa. Balik ke atas ke ayat 10, atasnya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan otoritas pemerintahan siapa? Allah kita dan siapa? Mesiasnya. Ini loh kekuasaan dia yang diurapi ini loh. Tadi yang kata yang diurapi ini artinya Mesiasnya teman-teman. Jadi ada dua yang akan memerintah kita, Allah dan Mesiasnya. Paham ya? Ada memberontak melawan Mesias, tadi dikatakan apa di Mazmur 2? Memberontak melawan Allah. Karena Mesias merupakan tangan kanan Allah di bumi. Maka di Mazmur 110 ayat 1 dan 2, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu.
Ulurkanlah tongkatmu dan memerintahlah di antara musuhmu. Karena Tuhan telah mengulurkan tongkat Mesias dari Sion. Dia itu memerintah, Mesias kita itu memerintah atas perkenanan Raja Surga kita. Paham? Paham? Karena itu kedatangan Yesus yang pertama, dia tidak menjadi hakim, dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk mengembalikan lagi kepada tujuan penciptaan Allah sejak semula. Tapi kedatangan yang kedua enggak demikian teman-teman. Kedatangan kedua, barang siapa yang tidak sujud menyembah Yesus sebagai Raja kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada konsekuensinya. Tadi dikatakan apa? Bun-bunlah di depan mataku, bawa kemari, mati kamu. Kamu akan masuk ke dalam dapur lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Ingat, kedatangan yang pertama dia sebagai a baby in the manger. Sebagai bayi dalam palungan, sebagai anak domba yang disembelih. Tapi kedatangan yang kedua, dia akan datang sebagai singa dari suku Yehuda. Kedatangan yang pertama dikatakan dia naik keledai, Zakaria 9 ayat 9. Dia datang dengan maksud damai. Tapi ingat, kedatangan yang kedua dia membawa pedang. Dan dikatakan ini, jubahnya berlumuran dengan darah. Akan ada kematian yang luar biasa pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Karena pintu keselamatan sudah ditutup pada waktu itu. Paham? Mas Wahyu 19 ayat 16. Jubahnya berlumuran dengan darah. Ya. Jubahnya itu dikatakan di dalam anggur kilangan. Anggur kilangan itu bicara darah. Setebal telapak kuda. Itu artinya tingginya. Ya, Wahyu 19. Mulai dari ayat atas itu ayat berapa? Ayat atasnya berubah ayat 11. 19, Wahyu 19 ayat 11, 12. Ya. Perikopnya firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperan dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sabilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dengar ini, kedatangan yang pertama, Nabi Zakaria di Zakaria 9 ayat 9 berkata, dia akan datang naik seekor keledai. Dikatakan, lihatlah rajamu datang, dia menaiki seekor keledai. Ya, dia adil dan jaya. Naik keledai pada zaman itu di timur dekat purba, pada zaman Yesus, pada zaman raja-raja berkuasa pada waktu. Kalau seorang raja datang ke suatu kota dengan menaiki keledai, itu bermaksud damai. Tanda damai, tanda perdamaian. Dia mau mengadakan suatu ikatan perjanjian damai. Tapi perhatikan, kedatangan yang kedua dia naik kuda putih. Ya, seorang raja kalau datang ke suatu kota pada waktu dia naik kuda, itu dia lambang declare a war, dia lambang dia siap untuk berperang. Maka dikatakan dia akan berperang, betul? Berperang. Lalu dikatakan apa? Jubahnya dicelup dengan darah, dia akan memeras anggur dalam kilangan itu bicara darah. Anggur itu di dalam Alkitab itu bicara lambang darah, teman-teman. Ya, kata anggur itu mirip dengan kata damim, darah dari dalam Alkitab kita dalam bahasa Ibraninya. Ya, yaitu kegeraman murka Allah. Kedatangan yang kedua, akan ada begitu banyak kematian. Kalau kamu, kata Yesus, kamu tidak menerima aku sebagai raja, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bawa kemari di depan mataku dan bun-bun. Ya, jadi ingat teman-teman, kita harus memberitakan Yesus bukanlah raja yang lemah. Dia bukan Tuhan yang lemah. Kalau dia membiarkan sekarang ini, ya, kita lihat belum ada konsekuensinya. Dia menakar di dalam ini cawan murka Allah ini. Ketika cawan itu penuh, dia akan menuangkannya dan dia akan mengubah dunia ini. Ya, kenapa? Dia akan datang kedua kali dengan menunggang kuda dan pada mulutnya akan keluar sebilah pedang tajam. Dia akan memukul bumi. Itu bicara
tulah yang akan datang ke bumi sebelum nanti kita masuk ke tanah perjanjian, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dengar, pada jubahnya tertulis apa? Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah gelar Mesias kita, raja yang sulung di bumi. Ya, tipologi daripada Raja Daud yang adalah Mesias, Raja Mesias kita. Itu maksudnya aku rasa cukup sekian ya. Aku sudah membuktikan bahwa Mesias itu disujud sembah bersamaan dengan Allah kita. Ya. Ya, terima kasih Bu Sofi atas ini ya, sharingnya, pengajarannya sangat luar biasa ya. Teman-teman yang di atas yang mau bertanya silakan ya, mungkin ada yang kurang paham atau gimana, boleh bertanya lagi ke Bu Sofi. Silakan, mungkin Kak Lisa, Bang Kicoy, Melawan, Bunda, atau Bang Rap, silakan. Paham. Paham. Ya, terima kasih. Salam Ibu Sofi. Sangat dahsyat. Selamat hari Minggu kita semua. Tuhan Yesus memberkati selalu. Itu sangat dahsyat benar. Saya sangat merinding. Kayak tadi malam Ibu Sofi juga baca Alkitab. Wow. Sampai saya pingin menangis. Jujur saya pingin menangis. Memang kita sebagai umat Kristen ini juga, termasuk diri saya sendiri, belum terlalu mengerti tentang firman Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mana telah ada apologet yang sangat-sangat dahsyat dikirimkan dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang belum mengerti tentang firman Tuhan yang benar. Dengan belum mengerti, akhirnya Ibu Sofi turun di apologet Kristen tip-top dengan YouTube. Saya ikut terus. Ibu Sofi sudah tahu saya. Jadi saya banyak terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Dahsyat. Maju terus Bu Sofi. Jangan sampai lepaskan. Karena kita umat Kristen juga belum semua mengerti tentang firman Tuhan dan ayat-ayat Alkitab yang suci untuk untuk kami semua. Salam, terima kasih. Ya, saya juga sangat berterima kasih ya atas pengajaran Ibu Sofi, karena ya memang akuilah ya, termasuk saya sendiri juga kadang sih kita belum begitu paham, apalagi yang sangat awam seperti saya. Nah, kita perlu pengajaran yang kayak gini, yang seperti ini, supaya apa, iman kita itu semakin kuat ya, supaya kita jangan cepat jatuh kepada penyesatan ya, seperti misalnya umat-umat sebelah bawa pengajaran yang tidak alkitabiah ya, kita harus waspadai itu ya dengan pengajaran seperti Ibu Sofi. Saya sangat bersyukur ya hadirnya Ibu Sofi dan saudara-saudara yang lain di TikTok ini. Oke, sama-sama Bang, makasih ya. Gimana Bang Kicoy, Bang Rap, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ke Bu Sofi, boleh? Kita ini ya, karena Islamnya belum datang. Ya ini ya teman-teman, kalau di Kristen itu ya, kalau Islam nggak ada, kita bahas Alkitab kita ya. Berbeda dengan komal mereka, mau isinya Islam semua, mau ada Kristen, bahasanya tetap Alkitab ya. Mungkin mereka malu ya kan, mungkin mereka jijik dengan kitab suci mereka ya teman-teman. Kalau kita nggak ada Islam ya kita bahas Alkitab ya teman-teman. Kalau mereka mau ada Islam, mau ada Kristen ya kan, pokoknya bahasa mereka tetap Alkitab ya. Apakah di mereka nggak ada kebenaran sehingga mereka tidak mau bahas kitab mereka? jijik malu aku. Tadi, Jijik ya. iya, tadi Menggunakan Matius 4 itu. banyak laporan di komal-komal ya. Ini orang Islam udah pada goyah ini teman-teman, udah separuh-separuh. Jadi KTP saya Islam tapi ini udah goyang ini Bu, tinggal cabut giginya. Nah makanya saya bilang. Ya, sudah mulai panas mereka Bu. Ibu Sofi, mereka mulai panas. Sudah telanjang mereka sekarang. Sudah. Betul. Sekarang mereka punya masjid-masjid aja sudah bacanya Alkitab semua. Sudah tidak berani mereka dengan Al-Quran. Sudah takut.
Ancam Makanya terus, Bu. jangan, ya jangan Senang sekali seperti saya. Yahya Waloni kemarin ya berbohong katanya Ismail Iya, yang betul, dikorbankan. betul. Itu Langsung banyak metong bohong. dia. Iya, Metro. Saya tahu, Bu, dia tinggal di Sorong. Saya dulu tinggal di Taman Pahlawan, Kedemak 3. Dia tinggal di Kedemak Kampung Baru di Sorong. Jadi orang tua saya juga dulu tugas di tentara di Sorong dengan dia bapak saya juga pendeta. Jadi saya tahu. Saya kenal mereka keluarganya bapaknya itu majelis gereja. Ya begitulah karena dia tidak diterima di dalam gereja-gereja di sana. Ini saya cerita kesaksian sedikit ya. Jadi tidak diterima karena apa? Dia orangnya suka mabuk, suka emosi. Ya begitu memang. Sampai orang tuanya sampai malu sekali, sampai almarhum bapaknya, ibunya begitu. Jadi saya tahu tuh Bu si Sofi, boleh nggak Yahya foto Waloni. itu ditutup, Bu? Agak mual-mual saya lihatnya, Bu. Oh, Iya, ini tadi Ya, cuman Bu Sofi, tahu. minta tolong. Heeh. Bu Sofi, Apa, Bang? kebetulan saya lagi makan Iya. ini Bu Sofi. Jadi Kebetulan saya lagi ya makan. sangat tergugah ya dengan pengajarannya. Kalau saya ya ada 3 hal ya. Yang pertama ya sangat tergugah dan sangat terberkati atas pengajaran yang diberikan Bu Sofi. Yang kedua ya ada sukacita ya ketika Bu Sofi mengatakan ya amin. Komal-Komal di Komal-Komal sekarang ya KTP yang RT6 sekarang udah giginya mulai goyang ya. Yang ketiga ini cukup dilema saya. Yang ketiga ini yang cukup dilema gitu ya. Saya itu tiap malam baca Qurratul Uyun bukan gigi yang goyang, celana saya itu yang goyang-goyang terus. Ini gimana ini teman-teman ya? Ini dilema buat saya gitu. Makanya bacanya Bang Celana Said. Ya, jadi saya mau ini. Saya, Jadi bukan gigi yang goyang, celana saya yang goyang-goyang terus ini. Ini dilema Celana saya. yang goyang. ada. ya, saya tadi dengan ada ayat yang mengatakan bahwa firman Allah itu adalah perang yang bermata dua. Ya memang secara ini makanya saya itu takut kalau kita itu salah membahas isi Alkitab ya atau salah mengajar isi Alkitab itu kita itu takutnya kayak mereka itu loh mati kayak tikus itu. Karena saya pernah baca ya dalam Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu kalau salah dimengerti atau salah diajarkan itu sangat besar konsekuensinya untuk kita tanggung itu. Murka Allah itu bisa menimpa kita kapan saja. Ya, makanya pengajar itu juga cukup berat sih, Pak ya. Ya, saya juga berhati-hati sekali. Ya, karena itu saya mempelajari sekali itu doktrin Trinitas itu sampai 2 tahun, Pak, saya belajar. Ya, saya bandingkan, saya baca ulang Alkitab saya ulang-ulang. Ya. Iya Bu, Ya, jangan sampai kepleset lidahnya Bu, jelaskan Tritunggal Bu. Makanya saya takut Bu jadi pengajar Bu, jadi polemikus saja saya itu. Takut salah gitu, takut kepleset. Sama Bang. Sama Bang Syair. Aku juga kayak gitu Bang. Fokus aku sekarang ya kayak gini. Fokus aku sekarang dalam ya pikiranku satu-satunya kalau kita harus untuk menangkan mereka dalam menginjili mereka, misalnya apologet ya yang khususnya untuk menginjil, kita ini punya tugas lain. Jadi tugasku, pikiranku sekarang, aku fokus untuk menghancurkan fondasi-fondasi Islam itu dulu. Karena itu dasarnya, kalau kita tidak berani hancurkan itu, nggak akan bisa kita menginjili mereka. Karena doktrin itu sudah tertanam lama sejak bayi. Ya, tadi juga di tempat saya ada yang protes, katanya, apologet hanya bisa menyerang katanya. Oh, nggak bisa mengajar katanya gitu. Loh, apologet itu ya mengajar juga teman-teman. Cuman kan orang-orang kadang lebih suka nonton perdebatan, betul nggak? Betul. Betul. Mereka juga tidak mengerti apologet itu apa artinya. Mereka tidak mengerti. Kita Iya. Kristennya tahu aja. Begitu Bu. Nah, makanya benar tadi si Faith juga menjawab gitu kan. Ibarat kita mau menabur benih. Ini tanahnya itu masih berbatu-batu dan belum subur.
Iya betul. kan? Bagaimana benih itu kan sia-sia, nggak akan bisa bertumbuh gitu loh. Iya, Yang kita benar, lakukan benar. apa ya? Kita cabuti dulu, kita siapkan dulu tanahnya ini supaya digemburkan dulu. Ketika digemburkan, ya akhirnya apa? Mereka bisa menerima pengajaran dari Alkitab ini. Ya kalau enggak sampai muntah darah, teman-teman. Doer kita cuma dapat tegang-tegang kepala doang. Iya betul Benar, Bu. benar, Makanya benar. saya itu ya yang saya kalau saya buka Komal itu memang khusus mereka aja. Jadi karena ya kalau mau di ini mereka itu sudah disuntikan sesuatu doktrin yang sangat kuat. Satunya kalau meninggalkan Islam masuk neraka itu doktrin rasa ketakutan itu yang sangat kuat di hati mereka. Nah, kita kalau tidak hancurkan itu, mereka juga tidak akan berani keluar dari lingkaran doktrin itu. Benar. Doktrin kedua yang paling kuat lagi, semua nabi itu Islam, itu yang harus kita hancurkan Iya, juga. diambil Karena dari nabi-nabi kita, cuma Iya. Nabi Israel. itu Ngeri, makanya ngeri, ngeri. kalau doktrin itu tidak hancur Bu, sampai mati, penginjil pun tidak akan memenangkan mereka. Benar, benar, Kecuali benar. ya, kecuali tangan Bapa itu sendiri menarik mereka dari kegelapan itu bisa. Iya, Nah, kalau dalam usaha kita harus hancurkan doktrin dulu. Doktrin paham mereka itu. Karena sejatinya mereka itu tidak berani keluar dari lingkaran itu. benar. Ya tadi saya juga sudah menunjukkan kenapa mereka itu meneruskan ajaran pagan Quraisy naik haji. Menyembah Iya, batu. sebenarnya kan itu tidak ada, Bu. Ya, kalau di itu kan di Al-Qur'an mereka kan tidak ada kalau tidak salah ya, Bu. Naik haji gitu. Ya, itu Hmm. dibahas kalau masalah haji itu dibahas di surah Al-Baqarah ayat 200-an lebih saja. Nah, tapi di situ kalau kita memahami dengan baik Ibu itu kayak suatu bisnis gitu. Karena di Iya. situ dikatakan begini, dikatakan bahwa jangan takut tentang makanan, nanti akan ada yang baik, orang-orang baik yang datang. Nah, artinya apa? Di waktu itu orang-orang Quraisy sangat takut kalau orang itu tidak pergi berhaji. Karena sumber makanan atau penghasilan mereka dari orang-orang yang berhaji itu. Iya. Iya. Ya kan jualan batu paling enak Pak sama jualan air zam-zam. Iya, beli batu katanya cerita mereka itu kalau naik haji beli batu satu-satu plastik kecil ya karena batunya kan kecil-kecil kalau nggak salah ya Bu ya. Nah Buat itu lempar-lempar sangat itu ngeri. dijual 6 rial apa berapa gitu. Tapi orang Indonesia pintar juga sih bawa batu dari Indonesia supaya nggak usah beli di sana. Batu bata bawa. Bawa aja Bu batu Iya. bata kan besar ya. Dan saya pernah dengar ada orang Indonesia bawa batu dari sana sampai sini malah kesurupan dia. Iya. Batu kanjin, batu. Karena dia lempar setannya, setannya ikut dia gitu loh Pak. Iya, iya. Ya ritual naik haji itu kan sebenarnya sudah ada. Ini contohnya kita lihat nih tadi nih. Yang saya bawakan. Tapi mereka menolak loh. Ini Sahih Bukhari 4027. Dikatakan begini nih. Abu Raja Al-Ataridi berkata, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, lalu kami tawaf dengannya. Ini kan tawaf keliling batu. Apabila Oh begitu tawaf batu. Oh. Nah, tadi Muslim bilang begini, iya Bu, memang kami kan menyempurnakan Bu. Kalau dulu kan pagan kan tawafnya telanjang, kalau sekarang kan kita pakai baju ihram. Ih, berarti kepaganannya malah disempurnakan dong, gimana sih? Sama dengan bohong. Malah menyempurnakan ajaran pagan. Jadi dalam hal ini aku ya kalau mau dibilang si Muhammad ini orang yang cerdas ya. Setelah Khadijah jatuh miskin, dia pergi ke Gua Hira bertapa lalu mendapatkan ide bisnis yang brilian ya, diwarisi sampai sekarang ini. Tapi waktu mati malah baju perangnya digadaikan, Pak.
Iya, yang lebih miris si Ibu Khadijah meninggal cuma dibungkus pakai satu potong kain doang, kasihan. Padahal janda kaya loh, miskin gara-gara si pemuda pemalas itu, si Muhammad ini ya. Ya, selamat siang Iki. Islam apa Kristen Bang Iki? Iki ngikut aja lu kemanapun aku pergi kau mengikut aku. Enggak, ini mana sama Bu Sophie nih. Iya, kamu Tadi Islam apa belum sempat. Kristen Iki? Hah? Belum sempat Iki. nanya sama Bu Sophie tadi. Dia Iya, udah goyah, Islam. ya, udah mau goyah, udah mau dibaptis. Oh, ini statusnya masih Islam ya, Bang Iki ya? Islam. Iya, silakan Bang, silakan. Itu yang kepala tangan itu apa itu? Mana kepala tangan? Yang kayak gini nah. Begini. Tanda salib, kepala tangan, kepala tangan. Begini itu nah apa? Itu membuat tanda salib. Supaya apa itu? Ya, sebagai lambang iman kita. Tanya tuh Bang Syair, biar Bang Syair yang jelaskan. Tanyalah kau sama Bang Syair itu. Kamu kayaknya udah Bu Sophie lah kamu yang kayaknya udah menjelaskan. siap dibaptis ya Iki. Kamu udah bikin tanda salib tadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi kau udah bikin tanda salib tadi. Kau udah siap dibaptis kah? Aku Bu, pelajari semua agama supaya tidak dibully lagi. Iya, karena Anda sudah bikin tanda salib itu dalam arti Anda sudah masuk Kristen. Iya. Itu. Jadi Itu apa dia artinya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Anda sudah mengaku Roh Kudus. Itu tandanya. Jadi Anda sudah dikasih tanda sama Tuhan Yesus yang mana Anda harus bertobat. Begitu. Jadi Anda mengaku Tuhan itu Yesus. Yesus itu nama di dunia. Tuhan itu di surga. Kalau dia turun ke dunia, kita ini semua habis. Pecah. Dunia tidak ada lagi. Itu. Mengerti? Jadi Yesus itu hanya nama formalitas manusia. Seperti Anda punya nama. Anda punya orang tua kasih nama kamu. Ya itu namamu. Itu. Namamu terkenal di dunia, tapi rohmu itu sudah mati. Kamu tidak tahu. Oh, nama kamu ini, keumpama namamu. Oh, anakku ini baik, namanya bagus. Nah, itu namamu aja. Tapi kamu sudah mati. Tapi kamu mati seterusnya. Kalau Tuhan mati akan bangkit. Hari yang ketiga. Itulah Tuhan Yesus. Kenapa kita kasih nama Tuhan Yesus? Karena dia Bapa yang Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Untuk manusia di bawah kolong langit ini. Yang berdosa. Kenapa sampai dia disalib? Untuk menebus dosa manusia. Termasuk Anda, termasuk keluarga Anda, termasuk kita semua manusia di bawah kolong langit ini. Kalau tanpa Tuhan, kenapa Anda kadang-kadang kalian tanya, kok Tuhan tidak turun ke dunia? Tuhan kalau turun ke dunia, habis kita semua. Karena dia Maha Suci, Maha Kudus. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sentuh aja tidak bisa. Pegang aja nggak bisa. Kalau bayangan kita bisa ikut bayangan kita. Bayangan kita, apakah kita bisa pegang bayangan kita? Saya tanya, tidak bisa. Itu seperti Tuhan Yesus. Kenapa dia kenapa dia menjadi manusia? Supaya kita manusia itu mengenal Tuhan. Kok Tuhan itu kok ada gambar? Itu berikan gambar seperti Tuhan Yesus. Supaya kita itu bisa mengerti yang mana Tuhan yang benar. Kalau kalian kan tidak ada, nggak berani. Tunjukkan dong gambarnya, lahirnya, tahunnya. Kalau Tuhan Yesus Kristus, ada tanggalnya, ada lahirnya, bulannya, semua lengkap. Kalau Anda, mana? Tunjukkan dong. Kalau Anda bisa kasih tunjuk, kami semua umat Kristen murtad jadi Islam. Saya berani bertanggung jawab di mata Tuhan Yesus Kristus. Itu kenapa kita itu kasih sadarkan kalian, saudara-saudaraku, supaya kamu itu bisa mengerti yang mana Tuhan yang benar, yang mana Tuhan yang palsu. ya, Tuhan itu banyak. Kalau nama yang benar ada yang satu, itu ya juru selamat Yesus Kristus. Ini Lanjut. Bunda.
Ya, kalau saya Bunda, saya pribadi ya, saya tidak mau murtad, mualaf Bu, tidak mau mualaf saya. Oh, iya, enggak, ini hanya Karena cerita aja, bayangan. Tidak benar. Saya juga nggak mau. Ini hanya cerita. ya, Hanya karena cerita. begini Bunda, saya sudah mengalami dilema dilema mengenai iman lah, karena saya dulu artinya Kristen ikut-ikutan, Kristen dari lahir sajalah ya. Eh, itu di tahun 2013 itu saya pernah itu dilema di waktu itu kan, baru pertama kali melihat yang namanya perdebatan itu di Facebook, karena itu saya dilema, Iya, iya. saya kebingungan saya. Nah, Iya, banyak karena ayat masih Facebook iya belum keluar semua. iya banyak ayat yang selalu diposting oleh saudara Muslim tapi dengan tujuan yang lain. Nah, di situ saya mulai delay lah, apa ini iman kayak gini dalam pikiran saya, sampai kadang ngomong sendiri, saya tidak mau saya hidup dengan iman yang kayak gini. Nah, tapi di satu saat sebelum saya mempelajari Alkitab, saya ambil keputusan yang paling, kalau mau dibilang paling konyol lah waktu itu saya. Nah, Iya. satu saat saya pulang kerja, saya mandi, sudah malam, saya duduk berdoa gini, dalam nama Tuhan Yesus, saya menantang Allah Swi, Tuhannya umat Islam ini, berdoa kayak gitu. Ya, ya betul. Nah, setelah itu saya tidur saya diberikan satu mimpi, ada ular itu hitam besar. Nah, pas waktu ular itu datang, saya dalam mimpi itu di dalam air, saya di dalam air, tingginya itu pas di pinggang saya. Nah, ular itu mau serang saya Bunda, tapi ada tombak di tangan kanan saya itu. Nah, saya hantam ular itu pakai tombak itu, terus ular itu lari, berbalik lari. Nah, setelah selesai itu saya keluar dari dalam air, datanglah orang-orang banyak betul lah, bawa barang yang istilahnya untuk menghilangkan nyawa itu banyak betul, dari jenis apapun semua senjata ada. Nah, di situ saya tidak melawan, lari saya. Jadi ceritanya Ya, Bang silakan Iki, Bang mau tanya apa lagi? Bang Iki, Bang Iki ya? merasa udah dapat jawabannya belum? Mana Belum, kan? mana ayatnya? Enggak, pertanyaan Abang tadi Abang udah temuin jawabannya belum? Iya, itu kan cerita penembus dosa. Yang perintah begitunya. Itu kan nambah artinya Iya, itu perintahnya. hanya tanda salib ya, tanda salib untuk membuktikan iman ya. Itu tanda salib saja. Tidak ada problem di situ saudaraku Iki. Bukan saya bukan nanya problemnya. Asal usulnya. Kayaknya enggak semua Kristen begitu. Iya, tapi semua gini, mengakui itu, sebentar Bang. teman-teman. Tidak Kan Bang semua Iki Kristen. tanya tentang apa tadi ya, tanda salib itu ya. Sudah dijawab tadi sama Bu Sofi, itu adalah lambang atau tanda salib yang dilakukan oleh ya umat Katolik gitu loh. Ya Kristen juga. Itu hanya tanda saja dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perlambangan saja itu Bang Iki. Bukan gitu. Itu gini. Aku bisa tambahin sedikit nggak? Tapi kalau Silakan, salah Bang Rizal. bantu ya. Itu kalau Jadi, begitu dapat gini. pahala kah bagi mereka itu? Enggak, gini Bang Iki, pada dasarnya itu kan sebagai tanda iman, di mana orang Kristen itu mengakui kematian Yesus yang ada di kayu salib, itu berpedoman pada itu kayak mana ya, kasih karunia Bapa yang di Yohanes 3 ayat 16 itu, di mana dia mengambil jalur yang mati menjadi kutuk, yang harusnya kita ini yang terkutuk Bang, kita yang harusnya mati gitu, tetapi dia yang rela menebus dosa kita kan gitu. Jadi pada Kristen umumnya dibuatlah pada santo-santo kayak dari abad kedua kali itu ya, dari abad kedua itu tujuannya sebagai penghargaan aja supaya kita mengingat salib Kristus itu terus. Jadi tipologi utamanya itu kalau dalam kekristenan, kita sebagai orang Kristen itu kita harus bisa menyalibkan kedagingan kita. Dan kalau misalnya kayak di pengajaran sekolah dulu,
lambang atas ke bawah itu tanda kasih kita kepada Tuhan, kiri ke kanan sesama manusia, itu juga dalam ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu hukum terutama dan terutamanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia. Jadi sebagai orang Kristen itulah dia Bang, mengakui kematian Yesus di kayu salib, menyalibkan kedagingan kita, dan kita harus mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Itu aja sih Bang. Bang Iki. Tes. Suara apa dengar sih, teman-teman? Oh iya. Ada jelas. Gimana Bang Iki? Paham Bang Iki? Iya, terus katanya kan Yesus itu menebus dosa manusia, dia rela. Kenapa dia katanya dia dilaporkan sama muridnya yang berkhianat, makanya dia disalib? Begini Bang, jawaban paling simpel begini. Jawaban paling simpel yang Bentar, ada lagi. Habis itu dia waktu disalib teriak-teriak, Eli Eli lama sabaktani. Ya, jadi jawaban paling simpel begini Bang. Kalau seandainya Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, Yesus juga tidak akan datang ke dunia ini. Kenapa juga Yesus harus disalib? Karena pada dasarnya manusia itu sudah jahat Bang. Makanya tadi ku bilang, kalau manusia itu nggak jahat, artinya nggak mengenal dosa, Yesus itu nggak akan datang ke dunia ini. Ngerti Bang? Dan coba ini tadi ya Bang bilang teriak-teriak, nggak ada Bang dalam literasi Kristen ya tentang teriak-teriak itu nggak ada. Tapi kalau yang teriak-teriak itu ya di umat Islam Bang, contohnya azan, Allahu Akbar, bahkan pakai toa itu Bang kalau masalah yang teriak-teriak. Nggak ada teriak-teriak Bang seperti itu. Ada Bang, dia bacanya gini, Eli Eli lama sabaktani. Ya kan nggak ada tertulis Itu di situ namanya. teriak-teriak Bang. Iya, itu Tuhan Yesus sedang berbasmur Bang, bukan teriak-teriak Bang. Bedain ya, makanya Yang teriak-teriak itu ya yang 5 Aku hari sekali. menggambarkannya kan dia teriak-teriak. Aku menggambarkan Iya, pakai baik. Jadi Iya. begini Bang, jadi begini ya, yang diperlu Yesus itu datang di dunia sebagai firman Allah ya. Makanya kalau baca di Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan kemuliaannya kita telah melihatnya. Nah, kenapa dia berteriak? Ya itu wajar kalau dia meminta kepada Bapaknya karena memang dia keluar dan datang daripada Bapa. Jadi itu wajar, nggak ada masalah di situ. Lalu apa yang Anda pasrahkan kalau ketika Yesus berkata Eli Eli? Silahkan Bang Iki. Ya. Tidak seperti Anda Ika. Harus pakai toa. Kalau kita umat Kristen berdoa di dalam gereja, ditutup gerejanya. Gitu, ditutup. Nanti kalau sudah mulai berdoa, kalau belum berdoa kita buka gereja untuk Jumat-Jumat masuk ke gereja. Begitu. Nggak pakai toa. Pagi-pagi orang lagi sakit di toa. Kasihan orang yang sakit. Gitu. Jadi orang yang sakit gigi, sekalipun dia umat muslim, kalau dia sakit, hargailah. Kalian punya saudara sendiri, sakit. Itu kayak ada yang masuk penjara gara-gara marah, toaknya itu dibesar-besar, ibunya sakit. Itu bagaimana itu? Kan kasihan kan? Saudara kalian sendiri yang sakit, kalian yang lapor. Bagaimana itu? Itu namanya kemanusiaan. Kan tidak ada itu perasaan kalian. Itu. Kalau kalian punya perasaan, kalian tidak begitu. Orang sakit di tetangga, saudara kalian yang sakit, toak-toak besar, itu kan kasihan. Bukan kita menghina, itu di Arab aja tidak pakai gitu loh bro. Hanya di Indonesia. Nah itu, kasihan kalian. Saya Benar. pikir Bunda jangan terlalu inilah ya, kita jangan menafsirkan iman mereka lah ya. Janganlah Iya, kita makasih juga Bang. seperti mereka Iya, juga. sorry Bang. Iya, oke Bang. Thank you. Karena kan ini kan Ya. kita sedang memberikan mereka kesempatan bertanya gitu. Silakan Bang Iki, ada lagi Bang Iki yang mau ditanya tentang iman Kristen? Gini loh, Sebentar. aku Izin menjawab ya tadi persoalan tadi ya tentang seruan Yesus di atas kayu salib Eli Eli lama sabatani itu.
itu merupakan seruan pemenuhan nubuat kemesiasan Yesus dari Mazmur 22. Isinya sama di situ. Ketika Daud menyerukan Eli Eli labak sabahtani, Yesus mengutip kembali bahwa itu realitas kemesiasan dia di tengah-tengah penderitaan, ya, untuk menggantikan orang berdosa daripada murka Bapa. Jadi kalau kita baca surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21 yang berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi memang di hadapan Allah, dosa itu membuat keterpisahan. Itu digambarkan oleh Yesus. Bagaimana Bapa itu memalingkan wajahnya dari Sang Putra ketika Sang Putra itu ditimpa oleh dosa umat manusia. Nah, ini yang membuat Bapa itu memalingkan wajahnya, sehingga Sang Firman itu berseru kepada Bapa, "Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan saat itu juga terjadi pendamaian antara manusia dengan Bapa yang di sorga. Memang kita harus paham bahwa Kristus itu bukan Bapa. Kristus itu mediator, perantara. Makanya disebut sebagai perantara yang esa. Karena dialah berhasil mendamaikan manusia dengan Bapa yang di surga. Jadi Kristus tidak membayar manusia kepada iblis. Iblis nggak punya andil apapun. Itu kalau penebusan terhadap iblis itu namanya ransom theory. Jadi seruan itu seruan yang mau menyatukan umat manusia, mendamaikan umat manusia dengan Bapa yang di sorga. Jadi begitu Pak Iki. Terlepas Pak Iki mau terima atau tidak, tapi faktanya memang ajaran kekristenan demikian, Pak. Ya, Terima kasih, jadi Pak. gini, ya izin. Jadi begini ya, Islam itu pingin sekali masuk ke dalam sorga. Tapi di dalam Islam, sejauh yang kupelajari, tidak ada konsep penanggalan kutuk. Nah, kalau dalam ajaran Kristen, manusia itu sudah kena kutuk oleh karena pelanggaran Adam. Maka harus ada satu konsep untuk menanggalkan kutuk itu. Sehingga apa? Sehingga manusia itu mempunyai jalan keselamatan menuju ke kerajaan sorga. Islam tidak punya ini. Sejauh yang saya pelajari. Satu-satunya yang punya konsep penanggalan kutuk hanya Kristen. Bahkan orang-orang Yahudi juga ya, sampai hari ini masih menunggu-nunggu. Itu ada sih itu Yahudi yang di Indonesia itu Yahudian kayaknya saya itu. Ketika aku tanya, kapan Mesias datang? Tidak tahu. Mesias itu adalah timbal balik daripada untuk menyelamatkan manusia dari kutuk itu. Bukan datang untuk berperang, lalu semua orang harus tunduk kepada suatu suku bangsa, bukan. Ricky, coba kamu bayangkan ya, bagaimana kamu menuju ke dalam kerajaan sorga kalau tidak ada satu orang atau sesuatu yang menjamin itu, Bang. Yang tadi itu nih aku masih kurang anu nih. Coba aku Mbak Sopi tanya Mbak Sopi, itu kan dia kan minta tolong waktu Tuhan itu Yesus itu disalib. Mengapa kau Udah meninggalkanku? dijawab tadi, Bang. Enggak. Memang Udah niat dijawab. banget. Kenapa? Mau Bentar, nanya bentar. Mbak Sopi aja. Bentar. Niat banget. Terus enggak, katanya kalau dia rela menyerahkan nyawanya, kan dia rela nih menyerahkan nyawanya. Kenapa dia minta tolong? Ya, dia mengkonfirmasi Gimana, Bu Sofi? kembali apa yang disampaikan oleh nubuatan Daud dalam Mazmur 22. Itu disampaikan
di tengah-tengah penderitaan itu dia meneguhkan, menyatakan penggenapannya di atas kayu salib melalui seruan itu. Begitu saudaraku. Itulah realitas dari penderitaan, dari dosa manusia yang ditanggung kepadanya, yang memisahkan antara manusia dengan Bapa. Gitu. Berarti Gimana niat nih banget ya, biar penggenapannya? ya oke lah. Gimana host? Apakah ini kayaknya nggak, pria ini nggak puas kalau saya menjawab nih? Gimana Pria satu. penggenapannya? Ya, gimana? Gini, Ki. Ayatnya dia menggenapkan kan, di mana anunya yang dia genapkan? Mazmur Mazmur 22. 22 ayat 2. Kan udah dibilang, makanya gini Iki, kalau kamu bertanya itu, orang menjawab didengerin dong. Jangan, kamu saya perhatiin lama-lama udah kayak polemikus gitu dong. Saya memberi kamu kesempatan bertanya itu, ya saya pikir kamu tulus bertanya. Dari tadi dijawab diulang-ulang, kayaknya kamu nggak mau tahu apa jawaban kita, malah kamu framing, teriak-teriak, minta tolong. Cobalah jadi manusia yang baik, jadi manusia yang berhikmat, yang bijak lah ya. Ketika orang sudah menjawab dengan baik ya, kita di sini nih memberikan kesempatan kepada kamu itu karena kita ingin ya menjawab kamu dengan baik. Kalau seperti ini model kamu dia, ya saya akan tanyakan balik gimana mau gitu loh. Ketika kamu sudah Mazmurnya dijelaskan, tidak kalian tidak kalian tunjukkan ayatnya. ya kamu bukan tanya ayatnya kan jadinya kan. Dari tadi kan sudah dibilang Mazmur 22 ayat 2. Coba kamu baca di situ. Sama nggak dengan Eli lama tabatan itu ayatnya? Izin bang. Jadi dia ini kurang paham. Jadi gini bang, kalau begini saran saya, kalau dijawab bila perlu Anda rekam. Karena begini, pendengaran satu kali itu kadang orang kurang mudeng. 2 kali mulai sikit-sikit, 3 kali baru paham bang. Jadi Anda rekam ketika orang menjawab pertanyaanmu, kamu kan butuh jawaban. Ketika orang menjawab itu kamu rekam. Nanti sebentar kamu dengar berulang-ulang kali, terus berusahakan untuk memahami apa yang orang jawaban itu benar atau tidak. Kalau enggak bang, nanti Anda itu walaupun udah dijawab, Anda akan kembali dengan pertanyaan yang Iya. sama. Ya kalau masalah Tritunggal sudah ku rekam itu, ulang-ulang. Nah, begini, kenapa Yesus ya? Itu kan tadi saudara-saudaraku sudah memberikan ayat. Kenapa Yesus berteriak Ili lama sabatani? Begini, aku luruskan mungkin Tapi begini aku masih pertanyaan. mengganjal ya. Iya, Masih begini. mengganjal. Oke, baik. Jadi aku jawab pelan-pelan kali inilah. Nanti kalau kurang atau ini mungkin ada nanti saudara-saudaraku yang lain koreksi saya atau Nah, sebentar Bang menambahkan. Melawan, sebentar. Apa yang Oke, belum boleh. jelas Bang Iki? Yang belum jelas itu apa sih sebenarnya? Kenapa dia teriak itu? Maaf ya, hanya untuk menggenapkan aja. Iya, penggenapan dari Mazmur 22. Makanya kalau Abang buka di Mazmur 22 ayat 2 itu, apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib itu persis seperti yang tertulis di dalam Mazmur ayat 2 pasal 22 ayat 2. Mungkin dia puas kalau Bu Sofi yang jawab dia Bang Bro Devil. Enggak, pada dasarnya kan itu teologi kan, susah. Kita ada beda ini. Kalian mau jelasin kayak mana, udah pasti dia bilang nggak masuk karena dia nggak mengenal konsepnya gitu. Jadi ya mau kayak mana aku mau bilangnya? Kayak mana? Dia nggak kenal Nabi soalnya. Namanya ada, kenalnya nggak kenal. Jadi susah kita jelasinnya. Bakal dua arah juga. Nah, Abang tampung aja dulu Bang Iki ya. Abang tanya aja dulu yang lain. Gimana Bang? Bu Sophie biasanya jelas kalau dengar menjelaskan. Harus Bu Sophie ya.
Di sana udah jam 1 pagi, Bang. Bu Sofinya udah tidur. Iya. Ini Masalahnya ya gitu mungkin juga. begini jawaban paling sih mungkin begini bang, dia kan ini jawaban Muslim yang sudah lama sekali ini sering diulang-ulang ini. Mungkin dia bertanya maksudnya Yesus Tuhan, kenapa dia berteriak-teriak kepada Tuhan gitu? Maksudnya mungkin kayak gitu, karena ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh saudara Muslim ini. Ya makanya kita perlu Bu Sofi ini untuk menjabarkan kepada dia biar dia mudah. Tapi kayaknya Kalian nggak ngerti ya, jangan Bu harus Sofi tanya. di sana udah pagi. Jangan apa sih? Kenapa kita harus paksain? Bu Sofi di sana udah pagi. Bu Sofi kan di Amerika. Kalau di Indonesia sekarang jam 1 siang, di sana jam 1 malam. Makanya Bu Sofi dari tadi nggak monitor. Apa yang mau dipaksain lagi? Kalau Bang Iki sekiranya belum paham, ya sebatas itulah kita bisa menjelaskan. Makanya tidur dulu Bang, nanti jam 1 malam bangun Bang Sopi udah online jam 1 karena di sana sudah siang ya. Atau enggak sampai jam-jam 9 pagi lah coba monitor Bu Sopi nanti. Tidur aja dulu Bang ya. Kalau nanya yang lain aja sama abang-abang. Nah, dari tadi aku tawarin. Kenapa baru sekarang nanya? Oke, silakan. Udah capek ku tengahin. Oke, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Nanti ada Bang Bevan yang jawab. Bentar aku buka harus pakai data. Aku buka data dulu. Kalau Abang bertanya dengan rendah hati, yang penting tulisannya Abang baca gak apa-apa, terserah. Tapi kalau pakai data lebih bagus, kita hargai. Coba. Ya, aku buka datanya aja dulu Bang. Sebentar aja. Nah, Sudah bagus, kusimpan bagus. soalnya. Pemikiran Abang udah Kristenable banget nih. Silakan. Ya Bang Bevan. Lama-lama gedek tau nggak? Udah dijawab. Udah jawab, ulang terus. Untung yang tanda salib tuh dia gak minta ulang. Aku ping tadi. Mantap bang. Lanjut bang. Tanda ya teman-teman biar ketawa ya. Kalian udah 15 menit gak ketawa. Harus sedikit Bukan humor gini, lah gini. kita. Jangan terlalu tegang. Oke. Gini kan, Apa aku tuh mau tanya nanya apa? kan. Aku kan Udahlah, bertanya Iki, nih. kalau nanya-nanya kalau lu nggak mau dibaptis ya. Nggak mau dibaptis. Iya benar. Bu Sofi nongol. Nanti dia Dulu tanya yang tadi lagi begini dong. coba. Kan begini ceritanya kenapa aku nanya. Kan dulu aku dibully. Kamu sih dari kecil di doktrin Islam gini-gini, nggak pernah dengarkan yang lain. Makanya kamu nih buntu, botol. Nah, Memang faktanya gitu. makanya sekarang aku belajar semua agama ini. Hindu aja aku pelajari. Rom ateis aku masukin. Terus enggak, sebelum lanjut ya. Gimana persepsi kamu terhadap agama Islam sejauh ini? Ya, kalau persepsiku ya, nah, nanti kalian tersinggung. Enggak apa-apa. Kita kan Enggak. Paling itu Abang bagus. bilang kami kafir, diperangin, udah paham kita. Ngomong aja Bang. Keras dikit pun gak apa-apa. Aku sih semakin belajar yang lain kayaknya semakin jelas ini Islam agama yang benar. Baik Oke. bang, izin bang saya. Sebentar, teman-teman, sebentar. Ya, saya ngobrol dulu ya dengan Bang Gi. Jadi menurutmu, ketika Nabi Muhammad dijadikan suri tauladan, itu udah paling tepat? Iya. Ngawinin anak kecil 6 tahun, ngawinin bibinya sendiri, ngawinin neneknya, sepupu Abdul Muthalib, itu udah tepat menurut Abang? Menggauli budak di kamar istrinya, itu udah paling tepat ya dijadikan contoh ya? Itu sudah ku cari jawabannya Bang. Apa jawabannya apa? Ya kalau aku jawab jangan dipotong ya. Iya silakan, nggak apa-apa. Kita kan sharing di sini. Itu kalau masalah Aisyah itu kan ada beberapa jawaban. Dia kan di bawah umur. Yang pertama itu kan memang perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan itu kayak Nabi Ibrahim menyembelih anaknya kan mau ndak mau nurut. Nggak ada Bang.
Abang jangan bohongin saya. Saya belajar Islam juga sudah bertahun-tahun. Tidak Enggak. pernah Muhammad diperintahkan untuk mengawini Aisyah. Wah, ya nanti saya buka anunya. Coba. Saya ini Dari jauh surah benar. Al-Fatihah sampai An-Nas, bahkan hadis qudsi saya buka. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Nggak ada itu. Nah, kalau Disuruh saya nikahin tanya- Aisyah. Ya nanti saya cari datanya. Saya tanya sama Ustadz gitu. Terus jawaban kedua itu Nah itu abang diceramain jawab- Ustaz nggak pakai data, makanya abang Ada makanya datanya. abang masih dilabelin Islam. ada datanya, cuma saya enggak. Iya, coba. Saya simpan. Bentar dulu, jawaban kedua. Tuh kan? Dia ada berbagai Korban perspektif ini. Ustadz, makanya sorry bang aku potong Ini ya. Sorry Ustadz aku sama potong dulu. Ustadz. Makanya abang itu. Iya nggak Ini biar apa-apa. benar, Ustadz. Ini Makanya kita itu dan sering Ustadz itu mengatakan beda. kalian itu. Sebentar. Makanya kita itu sering mengatakan kalian itu didoktrin. Kenapa? Setiap kalian bertanya kepada ustadz kalian, nggak pernah kritis minta datanya. Buktinya apa? Sekarang aja kamu ngawur. Nggak pernah ada data seperti itu. Buktiin kalau ada. Ya saya selesaikan dulu Bang ya. Ya, silakan dah. Ini Denial ya. jawab ini itu datanya itu Aisyah dinikahi itu kurang valid. Karena apa? Karena Aisyah ini pernah ikut perang Badar. Dia tukang bantuin orang sakit gitu. Iya, jadi begini bang. Jadi Saya begini. selesaikan, minta maaf. Oke bentar bang. Saya Bentar, selesaikan aku dulu, potong minta sih. maaf. Ya, jadi begini. Enggak, minta saudara maaf, saya Muslim selesaikan berorasi. dulu. Ya bentar bang. Bang, kasih dulu waktu, Bang. Kasih dulu waktu. Nanti kita nggak dapat poin, Bang. Strawman kita. Nggak tahu kayak mana kita mau bikin dia salah sementara narasi dia belum full. Ya udah, silakan Iya. 3 menit. Nah, ada data lain didapatkan bahwasannya Aisyah ini ikut perang Badar. Perang Badar dia tugasnya bantu orang yang terluka itu kan. Nah, untuk ikut peperangan itu usia minimal 15 tahun. Nah, dan saat itu Nabi Aisyah belum dinikahi oleh Nabi Muhammad. Belum dinikahi waktu perang Badar itu. Itu sudah 15 tahun dia. Karena setiap ikut perang minimal usianya segitu. Sudah? Ya mau datanya? Enggak. Sudah, itu jawaban abang sudah? Ya. Oke. Silakan, Bang. Sekarang abang coba searching tahun berapa Aisyah lahir dan tahun berapa Muhammad mati. Coba. Nabi Muhammad mati umur 63 tahun. Tahunnya tahun berapa bang? 632 betul? Oh, tahunnya kurang tahu, bentar aku buka ya. Atau abang aja nyebutkan. Halo. Ku carikan nggak ya? Iya silakan. Iya, Iya, silakan silakan, cari silakan. bang. Bentar. Ya. Oke bang, silakan cari bang. Aku omong sekejap ya. Jadi begini, saudara Muslim berbicara mengenai batasan umur untuk seseorang itu bisa ikut perang. Nah, mereka hanya berpikir tentang itu, tapi mereka tidak berpikir tentang statusnya Aisyah. Ya, apakah karena umur bisa mempengaruhi statusnya Aisyah untuk terlibat dalam segala hal yang dilakukan oleh Muhammad? Tidak mungkin kan? Dia nabi, dia punya status, istri punya status. Di sini tidak ada batasan umur. Kalau seseorang punya status terhormat, Tahun 11 Hijriah Nabi meninggal. Aisyah lahir tahun berapa?